Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Popoy TV. Alangkah lebih baiknya bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih buat sahabat Popoy TV semuanya. Simak ceritanya sampai selesai. Mudah-mudahan mendapatkan yang manfaat dari isi cerita ini. Kita langsung aja ke ceritanya. Tulis sholawat di kolom komentar agar kita semua mendapatkan syafaat dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Misteri ular raksasa, penyelamat seorang nenek saat tsunami di Aceh. Umi Kalsum masih tak percaya ia bisa hidup saat gelombang tsunami meluluh lantahkan Aceh pada tahun 2004. Ada banyak mujizat Allah yang terjadi pada bencana alam dahsyat 17 tahun lalu. Salah satunya kisah nenek satu ini yang selamat usai ditolong ular raksasa. Maksumi, juga disebut Umi Kalsum, bisa disapa berprofesi sebagai juru memandikan mayat. Dia juga bidan kampung dan telah melakoni pekerjaan ini selama 35 tahun. Nenek yang kala itu sudah berusia 60 tahun itu mengenang pada Minggu pagi 26 Desember 2004. Ia lagi asik-asik menanam bunga di pekarangan rumahnya di Desa Alunaga, Kabupaten Aceh Besar. Tiba-tiba tanah Aceh diguncang gempa berkekuatan 9,1 skala Richter. Beberapa menit setelah gempa, orang berlarian sambil berteriak, "Air laut naik, air laut naik, air laut naik." Maksumi juga ikut berlari karena anaknya juga berteriak bahwa air laut saat itu sudah naik sangat tinggi. Saat itu yang dia ingat hanya menggendong cucunya yang baru berumur 5 tahun. Lalu tiba-tiba tubuhnya terhempas gelombang tsunami. Lalu cucunya terlepas dari genggaman tangannya. Secara samar-samar Maksumi ingat dia diaduk-aduk di dalam air dan sempat tangannya tersungkur di pagar dan hampir putus, kemudian pingsan saat terombang-ambing yang tidak tahu sudah berapa lama. Dia lalu setengah sadar dan melihat jembatan dari jauh, jembatan kayu. Disitulah keajaiban yang sulit dinalar oleh nalar manusia. Maksumi melihat ular besar di depan matanya dan tanpa aba-aba ular itu melilitnya. Ia tidak tahu sejak kapan ular itu bersamanya. Namun menurut kesaksian warga yang ada di dekatnya pada waktu itu, banyak yang mengira kalau dia pasti mati karena akan dilahap ular sebesar tiang listrik. Besarnya minta ampun di tengah sungai tersebut. Rumah nenek ini berada kurang lebih 100 meter dari pinggiran pantai Kuala Alunaga. Awalnya dia sempat mengira ular tersebut hanyalah sebatang pohon pisang. Saat dibawa ular itu, dia hanya bisa berucap zikir dan terus berbisik agar diselamatkan ke darat. Saat tubuh Umi dalam lilitan ular tersebut, Umi sempat melihat mayat-mayat korban tsunami berhanyutan dengan sampah memenuhi sungai yang ada di Aceh. Aceh yang bermuara ke lautan Alunaga. Ia pun kembali pingsan saat masih dililit ular dan kembali tersadar saat sudah di kawasan sungai, yaitu Sungai Lamyong.
Ia bercerita beberapa menit kemudian, ia pun bercerita. Beberapa menit kemudian, seorang remaja melemparkannya sehelai baju kaos. Disusul seorang wanita yang memberikannya sehelai gorden untuk menutupi tubuhnya. Rupanya Maksumi sudah tidak memakai baju lagi. Semuanya robek. Hanya sisa benang di leher saja. Setelah Umi menutupi tubuhnya, barulah datang 3 pemuda yang menurutnya merupakan relawan Palang Merah di Indonesia, yaitu PMI. Ketiga pemuda itu juga yang menarik badannya pelan-pelan dari lilitan ular raksasa tersebut. Bukannya melawan ular tersebut, ular itu juga melepas badan Umi dengan perlahan dan pergi entah kemana. Umi yang mengaku 30 sanak saudaranya meninggal saat tsunami terjadi di Aceh, menghantam desanya itu, hanya bisa mengagumi kuasa Allah atas peristiwa yang dialaminya. Umi sempat mendapatkan perawatan, namun karena kondisi saat itu tidak kondusif dan tubuhnya yang lelah, dia sempat tertidur di jalanan hingga tubuhnya diangkut dan diletakkan dengan tumpukan mayat di daerah kuburan. Setelah tsunami Aceh berlalu, Umi kembali lagi ke kampung halamannya, menata kehidupan dan bergelut kembali dengan kegiatannya, sama seperti sebelum terjadinya bencana tersebut. Ia melanjutkan profesi sebagai pemandi mayat hingga mengobati pasien dan mencukur rambut bayi. Menempati rumah bantuan, ia juga membuka kios kecil untuk berjualan. Namun soal ular yang menyelamatkannya masih menjadi misteri sampai sekarang. Kejadian ini diceritakan kembali agar kita semua bisa mengenang bahwa kekuasaan Allah itu memang sangat luar biasa. Dan ternyata ada saksi mata yang katanya memang itu benar-benar terjadi, karena waktu disapu ombak ia melihat dia hanyut di bawah ular. Saat itu ada seorang relawan yang tersangkut di pohon besar sambil melihat si ibu itu yang dibawa oleh ular raksasa. Ada yang bilang ini katanya dongeng. Harus banyak mempercayai cerita-cerita nyata ini. Kesaksian Maksum di balik keajaiban tsunami. Mungkin dulu ular itu pernah punya hutang budi kepada Ibu Kalsum. Itulah cerita yang memiliki judul Misteri Ular Raksasa Penyelamat Seorang Nenek Saat Tsunami di Aceh. Kisah ini kisah nyata, yaitu yang dialami oleh Umi Kalsum. Semoga cerita ini bisa membuat kita semua menjadi lebih baik lagi dan bisa menjadikan sebuah pelajaran buat kita semua. Semoga cerita ini bermanfaat. Itulah cerita misteri ular raksasa penyelamat seorang nenek saat tsunami di Aceh. Selesai. Kami mengakhiri cerita ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.